Now I invite Rachel Kwan, the grandniece of Hans, to come out for scripture reading. Rachel is daughter of Sandra and James. Today's scripture is from Psalm and Ecclesiastes. Psalm 90, verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ecclesiastes 7, verse 2 and 4. It is better to go to a house of mourning than go to a house of feasting, for death is in the destiny of everyone. The living should take this to heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. Thank you, Rachel. Shalom, saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali bisa hari ini kita bersama-sama celebrate hidupnya Hans Wijaya yang banyak saudara semua kenal. Yang saya lihatnya dia adalah orang yang penuh dengan sukacita. And that's biblical. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah selalu. Sekali lagi, bersukacitalah selalu. Dan itu adalah suatu himbauan dari Tuhan. Sebab dengan sukacita membuat kita awet muda. Saudara bisa bandingkan orang yang hidupnya merenggut terus, hidup yang penuh dengan ngomel terus, tapi dengan orang yang selalu rasa bersyukur, penuh dengan sukacita. Dan kita saksikan inilah Hans. Yang saya senang sekali hari ini suatu honor saya boleh celebrate sama-sama dengan saudara semua kehidupan Hans. Hans itu boleh kata kita start gereja waktu tahun 1982 di mana Jeremy Are mengadakan retreat, kemudian kita dari pimpinan ditanya apakah mau diadakan gereja atau fellowship, dan kita semua putusin doa puasa adakan gereja. Bukannya fellowship lagi, sebab itu disebut gereja Indonesian Christian Church. Dan dipilih 3 penatua, 3 deacon, dan dari 3 penatua itu Pak Wayan, Portia misalnya di sini, Aaron, Wis juga misalnya di sini, dan kemudian saya sebagai 3 elders. Saya lagi mikir yang banyak panjang umurnya nyonya-nyonya ya. Ini suami-suami ini banyak yang sudah mendahului kita. Mungkin saya pikir salah satu karena perempuan itu ngomongnya banyak sehari. 20.000 kata saya dengar sehari. Sebab itu banyak orang laki diem, 500 kata aja untung katanya. Jadi mungkin ini resep untuk kita bisa awet muda ngomong banyak. Dan banyak juga sukacita. Nah, saya lihat hidup Hans itu dia penuh dengan dia adalah orang yang penuh dengan sukacita. Dan saya melihat hari ini yang saya mau mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan. Bahwa di firman Tuhan dikatakan di Pengkhotbah ayat 7 dan ayat 2 dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dan ayat 4 katakan, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, hari ini kita, saudara dan saya, datang, boleh kata, di rumah duka. Ke rumah duka, celebrate kehidupan Hans. Di situ kita akan bisa belajar mengenai kehidupan seseorang, saudara. Dan kita di-challenge. Apa yang bagus dari orang itu yang mungkin kita nggak ada. Saya lihat salah satu yang bagus Hans, dia very care sekali pada orang sampai dia jemputin orang-orang. Walaupun dia harus muter, dia jemputin orang-orang itu. Dia sangat menolong, dia very friendly, dan dia selalu, pikirannya selalu optimis. Dan waktu kita sebagai, boleh kata, lagi start gereja, dia orang yang pemikir, dia orang yang praktikal. Dan sebanyak kekurangan dari saya, dia tolong dia. Bisa saling melengkapi. Dan saya bersyukur sekali, kita ada tim waktu itu, ada 3 elders, 3 deacon, dan kita bisa kerjasama, dan kali kita saling bisa support one another. Nah, saudara, saya lihat,
di sini dikatakan sangat berguna sekali untuk kita sama-sama bisa melihat dalam kehidupan Hans itu. Hans dia senang satu lagu yang dia senang sekali yang mungkin sudah tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Ingat saudara lagu. Selalu dia nyanyi. Dan kalau kita lihat kata-katanya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Betul kan? Hanya sementara. 87 tahun. Tuhan berikan Hans waktu di dalam dunia ini. Dan ini suatu doa yang bagus. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah suatu lagu yang saya lihat bagus sekali. Dan ini adalah description mengenai Hans. Bahwa ia hidup ingin jadi berkat. Dan biar ini menjadi challenge buat saudara dan saya. Jangan mikirin diri kita sendiri, saudara. Hidup kita adalah untuk menjadi berkat. Saya sama Hana tiap hari, tiap malam kita doa, Tuhan berikan kami keutuhan. Saya mau supaya jangan kasih panjang umur tapi sakit-sakitan terus kan, saudara. Tapi kita minta panjang umur dan Tuhan kasih kesehatan dan hidup bisa menjadi berkat. Sudah bisa jadi berkat banyak hal, saudara. Orang-orang yang perlu mungkin dengar, kita kasih kuping kita untuk mendengar. Banyak orang yang mungkin punya persoalan. Banyak orang yang mungkin perlu nasihat, perlu di-encourage, dibangun kembali. Dan ini secara penting sekali, sebab saya lihat di dalam rumah duka ini kita bisa merenungkan apa yang orang itu punya, yang saya tidak punya, yang saya bisa belajar dalam melalui ini. Hans saya lihatnya orangnya positif dia. Sangat penting sekali untuk melihat hidup ini adalah hidup suatu yang positif. Saya percaya Tuhan ingin memberkati kita. Bukan hanya dalam financial, tapi Tuhan ingin supaya jiwa kita juga sehat. Juga pikiran kita juga sehat. Dan hati kita juga sehat. Sebab itu saudara, kita perlu jaga hati kita, saudara. Salah satu yang saya sama Hana selalu putusin adalah kita harus bikin suasana di rumah seperti surga. Saya bayangin, saya umur 75, kita setiap hari ya kumpul sudah, 24 hours sudah. Saya bayangkan kalau suami istri hidupnya ribut terus, aduh saya bisa bayangkan sengsara bener kayak. Tapi kalau kita ada suasana surga di rumah, dan anak cucu kita bisa melihat saudara. Dan ini bisa menjadi kesaksian. The best khotbah adalah bukannya di sini, saudara. Tugas khotbah bagaimana anak dan mantu dan cucu bisa melihat kehidupan kita. Biar ini menjadi suatu challenge buat kita. Hans sama Lianwa hidupnya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, positif dan ingin dia menjadi berkat. Even neighbornya rasa kehilangan. Sebab mereka dekat juga dengan Hans, perhatikan kehidupan orang. Dan saudara, saya lihat ini adalah suatu challenge buat kita. Sebab waktu saya lihat ini, hidup ini adalah kesempatan. Sudah, kita selalu Tuhan berikan kita kesempatan. Problemnya kita enggak sensitif kesempatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kesempatan tidak kembali lagi, saudara. Sebab kalau saudara, sebab itu tiap hari saudara doa Tuhan, saya ingin jadi berkat. Beri saya kesensitifan siapa? Mungkin neighbor saudara. Saya punya konsep adalah kita nggak bisa withdraw without kita deposit something. Saudara nggak bisa ke bank, I want withdraw money and the first thing did you deposit money? Nggak bakal kita bisa ambil uang itu. Demikian juga hidup kita bisa menjadi berkat itu sama kita deposit gitu. Kebaikan dalam orang-orang. Dan mungkin siapa tahu kita memerlukan. Waktu saya di Michigan, saya sama neighbor itu dekat semua. Saya tolong betulan ada satu orang suaminya lagi luar kota, saya ada snow blower, jadi saya bersihin snow-nya. Dan sudah pas waktu saya di Toronto, waktu itu saya pakai kamera lihat sampam. Kalau di Michigan tuh banyak di basement tuh ada sampam. Jadi airnya itu ditampung di sampam, ada pump yang bikin airnya itu keluar gitu. Nah kebetulan saya taruh kamera. Jadi waktu saya di Toronto lihat sampamnya itu mulai naik. Sedangkan kita sudah finish basementnya. Nah puji Tuhan saya tinggal call neighbor saya, I need your help.
You never know. Oh ya, sure, dengan senang dia datang, dia coba bantu, malah nggak bisa. Neighbor satu lagi nolong, akhirnya pumpnya itu beres, saudara. Bisa bayangin, saudara, hidup kita, saudara. Kalau kita deposit dalam hidup kita, saudara, kita senang. Dan never know, saudara, walaupun kita nggak ngarepkan mereka akan nolong, tapi justru pada saat-saat itu Tuhan pakai mereka untuk bisa tolong. Nah, sebab itu, saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa, saudara? Untuk melayani Tuhan. Ya itu saya lihat hidup Hans. Dia melayani Tuhan, dia sharing firman Tuhan, dia pergi keluar ke Michigan juga, ke Cleveland juga menolong untuk khotbah juga, dia drive. Walaupun 4 jam dia drive. Saya lihat ini saudara, kehidupan Hans yang menjadi berkat, biar menjadi challenge buat kita. Dan ini katakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sebab itu saudara, perlu kita akan ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan, kita punya tanggung jawab, bagaimana waktu kita dalam dunia ini. Saudara, ada 3 waktu bisa waste our time, kita spend our time, just kita gunain waktu ini tapi nothing happening. Dan ketiga, invest time. Invest time adalah gimana kita bisa melakukan sesuatu untuk kita bisa menjadi berkat. Dan doa kami saudara, untuk melalui ini saudara, kita semua di sini, pada saat kita merenungkan, katakan, untuk kita punya hikmat, ada belajar dari kehidupan seorang. Dan Hans Tuhan sudah menjadi berkat buat kita semua. Biar ini suatu challenge buat saudara dan saya juga semua. Nah, oleh itu saudara, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya emphasize lagi, Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Biar saya underline ini dalam hati kita. Tuhan ciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang Tuhan sudah punya hati, saya mau pakai kamu untuk jadi berkat. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biar ini saudara, ayat ini biar menjadi berkat buat kita semua. Saudara, mari saudara, kita sama-sama saudara, kita berdoa hari ini. Sama-sama, Bapa kami mau bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau ciptakan Hans dengan purpose untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dia Tuhan, dia sudah menghidupi dan hidup dia ingin jadi berkat. Dan Tuhan kami bersyukur. Engkau panggil dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur juga Tuhan, yang Tuhan atur sedemikian rupa juga untuk Lianwa punya saudara-saudara yang ada di sini. Pada waktu Tuhan Engkau panggil, Lianwa ada teman-temannya, saudara-saudara adik-adiknya juga yang di sini. Bapak Engkau bisa atur sedemikian rupa. Kami amazed lihat Tuhan, apa yang kerjakan dalam hidup Lianwa, hidup Hans. Biar Tuhan kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Engkau ciptakan kami satu persatu for purpose. Biar kita hidup Tuhan. Hidup kita selalu ingin mau jadi berkat. Dan Tuhan kami rindu pada saat bertemu dengan Engkau. Engkau berkatakan, you are good servant. I'm well pleased dengan Engkau. Dan thank you Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang beri kekuatan untuk Lianwa, biar hidup dia juga terus menjadi berkat, dan Tuhan beri kesehatan dia juga selalu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Thank you, Pastor Joe, for the wonderful words of God, for encouragement.